Jangan mimpi bisa seneng. Pinginmu itu apa sih? Nggak tahu ya Pak, saya pingin apa? Ya nggak mungkin kamu seneng. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu seneng. Kalau sudah seneng, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa, kenapa ada orang galau, kenapa ada orang putus asa, kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Ini rumusan utama filsafatnya Epikuros. Katanya Epikuros, apa sih yang paling utama dalam hidup? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang paling utama apa? Bijaksana dalam mengejar kenikmatan. Kenapa kok mengejar kenikmatan? Karena diakui atau tidak diakui, kita hidup ini mencari kenikmatan. Yo bahasa kasarnya nyari seneng, nyari enak. Saya bilang tadi di awal, kalau kamu tanya nikmat itu apa? Nikmat itu ndak ada rasa sakit, ndak ada rasa galau, ndak ada rasa sumpek. Jadi ndak ada netral ya. Kalau kita nggak sumpek, nggak galau, itulah nikmat. Ndak bisa seneng, ndak seneng, dan biasa. Hidup isinya cuma dua, seneng atau ndak seneng. Biasa itu termasuk seneng berarti. Kamu nyaman. Zona nyaman itu kan standar biasa. Dan kamu seneng, kerasan di situ. Jadi berarti apa? Nikmat itu kalau tidak ada rasa sakit, nggak ada ganjelan, nggak ada gelisah. Itulah nikmat. Jadi rumusannya nggak perlu terlalu jelimet. Kenapa kok pakai definisi negatif? Karena pakai definisi positif akan susah. Coba aja. Nikmat itu Pak, kalau kita bisa ketawa, wah kayak tunggale. Banyak orang ketawa, malah ketawanya hasil dari stres. Itu kan tidak nikmat. Banyak orang senyum, tapi senyumnya bukan karena dia senang, tapi karena basa-basi. Kalau ketemu saya, mungkin kamu janjinya lagi sumpek, wah ketemu Pak Faiz terpaksa harus senyum nih. Gitu, berarti kan nggak karena senang itu terpaksa, sama-sama senyumnya. Nah, kan susah memang. Karena seneng dan nikmat itu hubungannya sama rasa. Saya sering bilang rasa itu memang sukar didefinisikan secara positif. Jadi secara lurus mendefinisikannya apa? Secara negatif. Kalau nggak ada yang ganjel, nggak ada yang galau, lancar, itulah nikmat. Jadi keutamaan hidup itu kalau bijaksana, dan kebijaksanaan itu nggak usah ruwet-ruwet mikir macam-macam. Kebijaksanaan untuk menemukan, untuk ngopeni apa yang kita senangi. Jangan sampai kita salah milih. Maka butuh kebijaksanaan. Misalnya teh atau air putih, kan selalu dikasih saya dua ini. Mana yang paling bikin aku seneng, itulah nanti yang tak ambil. Untuk bisa milih ini, bikin kebijaksanaan. Saya harus noleh sini apa noleh sana, kira-kira lebih nikmat mana. Itu kan milih mesti. Antara sana apa sini. Mungkin nikmat sana, cuma urusan yang lain saya harus lihat ke sini. Nah itu maka saya, ya karena kalau ke sana nanti habis ngaji aku kangen. Jadi terpaksa harus banyak lihat sini. Tapi posisinya boleh diubah sekali-sekali, yang ibu-ibu di tengah. Yang laki-laki mbok ngalah gitu loh, kamu ke sana, yang perempuan biar di sini.
Oke, biar ngajinya lebih panjang. Oke, terus. Nah, kalau ada yang tanya, apa ndak rendah Pak hidup kok cuma nyari seneng? Ndak. Kenapa? Karena itu fitrah. Kamu ndak bisa nyalai fitrah. Orang hidup itu, ya Allah itu kan nyuruh kita ke muka bumi kan nggak terus dikai tugas, terus PR, terus kan ndak. Kita disuruh seneng. Bahkan PR dari Allah itu biar kita seneng. Jangan dikira kamu disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh haji itu terus biar kamu sumpek. Enggak. Maka nggak boleh mengeluh Allah ini bikin sumpek aja. Itu sebenarnya biar kamu seneng. Itu kan rumus-rumus yang kamu belum nangkep mungkin. Ada rahasianya untuk bikin kamu senang. Jadi fitrah. Saya tadi di awal ngomong, tidak ada orang yang secara sengaja saya milih susah Pak. Kecuali yang sudah stres, yang sudah putus asa. Oke. Loh Pak, orang jatuh cinta kemarin kan ada Pak yang milih susah. Enggak. Orang jatuh cinta kamu anggap susah, itu kan kamu yang lihat. Yang ngalami merasa senang. Kayak ibu sama anaknya. Ibu ini ketoknya soro banget, kasihan ya, pagi-pagi bangun sembarang kali diurusi. Tapi dia bahagia dengan itu, senang dengan itu. Ya kayak ibumu kalau main ke kos-kosanmu itu loh. Kamu pinginnya kan sudah lah Bu, tidur aja nggak usah. Tapi ibumu kan nggak mau, dia nyapu-nyapu lah, bersih-bersih lah. Loh, dia senang dengan itu, dia nggak menderita dengan itu. Dia senang. Jadi enggak, orang tetap secara fitrah milih yang menyenangkan untuk dirinya. Tidak ada orang yang secara sengaja milih susah. Maka konsep saya berkorban demi agama tidak ada. Ketika orang ngomong saya berkorban, itu berarti yang bikin dia senang ya berkorban itu. Tidak ada orang yang secara sengaja milih susah. Kalau saya korban loh Pak, tapi saya berat sebenarnya ini. Kamu tidak senang. Itu berarti ya kalau agama kan tidak ikhlas namanya. Tidak ada nilainya. Yang bernilai itu kalau kamu mengejar yang membuat kamu senang. Jadi rumus pertama dari Epikuros, hidup ini awal dan akhirnya adalah kesenangan. Disitulah nanti sumber kebahagiaan. Nanti ada kalimat dari Epikuros, kenapa sih harus senang? Yang pertama fitrah tadi, yang kedua karena kita akan mati. Loh Pak, nanti kan di akhirat ada kesenangan lagi bagi yang percaya besok ada akhirat. Kalau Epikuros enggak. Katanya Epikuros ya seandainya ada kan yang di sana itu besok kesenangan akhirat. Sekarang carilah kesenangan dunia mumpung kamu hidup di dunia. Gitu loh. Loh Pak, besok di akhirat bisa toh Pak senang-senang kayak di dunia? Nggak bisa, alamnya beda. Kan ada hadisnya, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Berarti nggak kayak sekarang. Jangan mau ketipu. Berarti senangnya akhirat besok, bukan senangnya dunia pasti. Wong mala ainun ro'at wala udhunun sami'at kok. Jangan dibayangkan Pak, besok di surga 72 bidadari, berarti di rumah saya ada punya istri 72 terus bebas ngapain aja. Bayanganmu ngono. Itu kesenangan dunia itu, bukan kesenangan akhirat. Kalau akhirat, tidak terbayangkan. Wong kamu belum ngerti. Mungkin kalau dianalogikan kayak dulu waktu kamu di kandungan ibumu, yang bikin kamu senang kan beda dengan di dunia sekarang ini. Kebahagiaanmu waktu di kandungan dengan sekarang hidup di alam dunia ini mungkin beda. Akhirat mungkin analoginya juga begitu. Kamu melihat, wah bayi itu ya mau ya makan cuma hasil cernaan ibunya, menjijikkan sekali. Jadi kamu sekarang di dunia. Besok di akhirat mungkin gitu, begitu lihat dunia. Alah-alah orang dunia itu loh kok mau-maunya gitu. Bisa jadi begitu. Cuma memang jenis kesenangannya beda-beda. Maka katanya Epikuros, nikmati aja hidupmu di dunia sekarang. Kamu hidup sekali kok. Jadi kenapa sih Pak kok cari nikmat? Karena besok kita mati. Dan gak kembali lagi. Kecuali yang mati terus gak jadi. Yo kan ada orang yang mati suri terus gak jadi kembali lagi. Oke. Jadi karena besok kita mati, maka nikmatilah hidup di dunia ini. Ya
nanti meskipun nikmat ada rumusnya, jangan sembarangan. Terus, kenapa sih disebut fitrah? Ya karena memang fitrahnya manusia itu nyari seneng. Seneng itu diakui atau tidak tujuan hidup kita. Kalau sudah seneng kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia, rasanya kan kita hidupnya sudah lengkap. Kita merasa memiliki segalanya. Padahal mungkin enggak. Orang bahagia itu kan begitu. Kamu misalnya nembak pacarmu diterima, seneng kan, bahagia. Itu rasanya di luar itu nggak ada apa-apa lagi. Kok seneng meskipun mungkin dompetmu lagi tipis, tugasmu nggak selesai-selesai, tapi seneng, bahagia. Orang bahagia itu rasanya full, hidupnya penuh. Dan orang yang tidak bahagia, meskipun dia punya segalanya, akan siap mengorbankan apapun biar dia bahagia. Semua modal yang dimiliki bisa dihabiskan dalam mengejar yang namanya bahagia. Maka diakui atau tidak, manusia itu nyari bahagia. Sehingga kalau ada orang mengejar kebahagiaan, jangan disalahkan. Itu fitrah. Oke. Jadi rumusnya itu seneng, kalau sudah seneng bahagia. Itulah fitrahnya manusia. Cara untuk seneng bagaimana? Nggak sembarangan loh. Begitu kita salah, kita akan kejebak yang kita anggap senang ternyata bukan kesenangan. Atau yang kita anggap sekarang senang, besok jadi sumber kesusahan. Inilah nanti yang dibahas lebih dalam oleh Epikuros. Jadi hiduplah secara benar, nanti kamu senang. Cuma jenisnya senang sama modelnya senang itu banyak. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu penyakitnya, katanya Epikuros. Banyak orang salah identifikasi kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Yang pertama, dalam hubungan. Orang sering menganggap bahwa hubungan paling membahagiakan itu hubungan romantis. Cowok sama cewek, suami istri, yang mungkin yang ada konotasi seksualnya itu kamu anggap top-topnya yang bikin bahagia itu. Padahal katanya Epikuros, katanya siapa? Buktinya banyak pasangan yang pisah. Yang sudah pacaran aja sering cemburu-cemburuan, gegeran. Kalau kamu mau kalkulasi, sekali-sekali lakukan penelitian. Siapa yang lebih sering galau? Yang punya pacar apa yang jomblo? Yo kamu bikin riset, coba sekali-sekali ya. Oh, jangan dikira mudah katanya Epikuros. Enggak. Dianggap punya pacar itu terus seneng, hidupmu tentram, jangan salah. Ya kan? Nggak ada kabar 1 jam aja kamu sudah galau. Ini kok nggak nge-SMS, nggak WA, jangan-jangan aku dicuekin nih, jangan-jangan lagi sama siapa nih. Nggak tenang hidupmu. Itu yang jomblo kan nggak mikir ke situ, paling ya nonton yang sedang. Iya, loh. Kalau kamu jomblo kan problemmu cuma satu, gimana cara nyari pasangan, kan cuma itu aja. Tapi yang sudah punya pacar kan mikirin neko-neko, sudah macam-macam sudah. Banyak, jadi enggak, itu bukan hubungan kualitas tertinggi. Oh, yang sudah kawin bisa pisah. Yang sudah pacaran lama bisa ganti. Ya kan? Karena ada kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke, ayo. Iyalah. Ya yang pengalaman kan gitu. Pengalamannya temennya maksudnya. Oke, jadi jangan salah. Kebahagiaanmu tidak di situ. Kalau urusan relasi antar manusia, kebahagiaanmu ada di teman sebenarnya.
sahabat. Pertemanan lebih membahagiakan daripada pacaran. Teman itu kan tulus, nggak ada tuntutan apa-apa, bareng aja senang-senang bersama. Makanya kalau kamu nembak, terus dijawab kita berteman aja ya, nah, itu berarti alamat ngajak yang baik itu sebenarnya. Iya, karena katanya Epikuros, teman ini lebih tulus, lebih membahagiakan daripada yang baunya romantis. Kamu sama temanmu kan nggak ada tuntutan apa-apa. Sakos, sekampus, sekelas itu kan lebih bebas, lebih ceria, lebih bisa ketawa-ketawa bareng daripada ketika sudah deklarasi jadi pasangan. Coba kamu lihat sendiri atau rasakan sendiri yang alami. Kemarin waktu nggak ada rasa apa-apa, teman biasa enak aja ngobrol. Sekarang begitu ada rasa, sudah mulai grogi wis. Sudah mulai aha-uhuknya sudah nggak bebas lagi. Ya kan? Katanya Epikuros enggak. Kualitas kebahagiaan orang sering salah. Dianggapnya dalam hidup berpasangan enggak, sebenarnya dalam pertemanan, persahabatan. Cuma orang sering keliru di situ. Makanya nanti Epikuros kan mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di satu gedung, ruang, bareng-bareng. Itu kan lebih nyaman katanya dia. Lebih bebas. Tidak ada ikatan aturan macam-macam. Termasuk kayak di kampus. Kalau di kampus kan aturannya banyak. Mulai sepatu sampai kaos, sampai rambut kan diatur. Kalau di sekolahnya Epikuros enggak. Yos, saya enggak tahu sekarang apa ada model-model gini. Kalau enggak ada kamu bisa bikin. Yang susah nyari Epikurosnya. Kalau ngumpulin orang sih gampang. Nyari Epikurosnya yang susah. Kalau zaman itu ada Epikuros, jadi ada yang kontrol. Oke, kesalahan pertama. Jadi awas keliru, kebahagiaanmu lebih nyaman di teman. Meskipun orang salah misidentifikasi kebahagiaan ada di pasangan. Terus yang kedua, banyak orang menganggap kepemilikan, harta, uang itu sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros keliru. Bahagia itu tidak ada di situ. Konsepnya Epikuros tentang kerja mendahului jauh konsepnya Karl Marx. Kerja itu bukan masalah kamu dapat honor berapa, dapat uang berapa. Yang membahagiakan dari kerja adalah kamu eksis sebagai manusia. Kamu melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, dan mengubah sesuatu. Itu sebenarnya yang membahagiakan. Kalau uangnya, dia tidak selalu membahagiakan. Kalau kamu mau, bisa dicoba misalnya, uang pokoknya selalu punya, tapi kamu tidak ngapa-ngapain. Di rumah aja nonton TV, sebulan 2 bulan mungkin enak, tapi setahun kamu mesti tidak nyaman. Pingin melakukan sesuatu. Maka awas jangan misidentifikasi. Uang bukan sumbernya. Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang yang tidak punya uang mungkin orang yang paling malang. Tapi sebaliknya, di dunia ini justru orang yang paling banyak problemnya adalah orang yang banyak hartanya. Ya kayak tadi sama rumusnya. Orang miskin itu paling yang dipikir satu, gimana caranya cari uang. Tapi orang kaya mikirnya macam-macam. Liburan di mana? Terus uang ini buat apa? Mau investasi di mana? Mikirnya banyak. Jadi mending tidak punya uang, kamu mikirnya cuma satu, gimana caranya nyari uang atau nyari utangan. Duh, kalau tidak punya kerja kan nyari utangan. Jadi itu dok kan yang kamu pikir, tidak mikir yang lain-lain. Tidak mikir pacar mas, tidak usah, nggak duit-duit ya tidak mikir pacar, no. Tidak mikir beli rumah, beli mobil, apa mana. Nyari duitnya dulu, itu dok kan yang kamu pikir. Coba orang kaya, yang dipikir banyak. Gimana caranya investasi, gimana caranya mengembangkan uangnya biar besok kembali lebih besar, gimana caranya tambah sumpek.
Nyari uang banyak buat apa toh Pak? Ya biar bisa liburan santai-santai. Oh kalau cuma santai-santai kan kita yang tidak punya uang tiap hari sudah santai-santai. Jadi tidak perlu dikejar, nggak perlu cari uang banyak baru santai-santai. Sekarang juga sudah santai-santai. Salah. Jadi kalau kamu menganggap bahwa uangmu adalah sumber kebahagiaan, sudah sangat banyak yang ngomong bahwa tidak di situ. Oke, ya buktinya banyak. Semakin banyak hartamu, semakin kamu dapat tugas tambahan. Menjaganya, membelanjakannya, mungkin mengembangkannya. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh punya uang. Ya punya aja ndak apa-apa. Tapi jangan dianggap itu sumber kebahagiaan. Kalau kamu pas sedang haus luar biasa, uangmu ndak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma air. Kalau kamu pas sedang lapar, uangmu ndak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma makanan. Itu kan kayak orang, kan ada cerita orang tersesat di padang pasir. Hausnya luar biasa. Terus dia nyari oase. Terus ada di tengah jalan ketemu orang. Mas, oase di mana? Oasenya masih jauh di sana. Sampai ini kok juga di sini ngapain? Saya jualan dasi. Jauh-jauh jualan dasi. Mbok sampean beli dasi di sini? Enggak usah, enggak butuh dasi, aku butuhnya air. Jalan lagi, ketemu lagi. Orang jualan dasi lagi. Mau beli dasi? Enggak, aku butuhnya air. Ngapain beli dasi? Jalan terus, akhirnya sampailah di oasenya. Begitu mau masuk oase ternyata harus ngantri. Ada bayarannya. Enggak boleh masuk dia. Yang boleh masuk hanya yang pakai dasi. Iya, akhirnya enggak bisa masuk dia. Mbok tadi beli dasi kan bisa dia. Tapi enggak mikir deh. Wah, buat apa dasi wong cari air? Begitu mau masuk oase dilarang masuk kecuali yang pakai dasi. Oke, jadi hati-hati, awas keliru. Yang kamu anggap sumber kebahagiaan mungkin bukan sumber kebahagiaan. Termasuk tadi uang. Kalau pas sudah banyak ngomong terus haus, sumber bahagianya minum. Silahkan kopinya diminum. Oke, kesalahan kedua. Kesalahan ketiga. Ini agak mirip, cuma bahasanya Epicurus kemewahan, keberlebihan. Banyak orang yang mendewakan kemewahan. Dianggapnya kalau sudah mewah dia bahagia. Mewah itu butuhnya 10, dia punyanya 20 atau mengejar biar sampai 20. Itu kemewahan. Butuhnya minum 1 gelas, tapi kamu menstok minum 1 galon. Itu bagi Epicurus itu kemewahan namanya. Orang menganggap dalam kemewahan inilah hidupku akan bahagia. Ya kayak tadi, begitu aku punya air 1 galon, dengan ini aku tenang karena sekian minggu ke depan suplai air minumku terjamin. Dengan logika ini terus orang milih kemewahan. Harusnya baju kita itu, kalau mau jujur ya, kita baju itu sebenarnya cuma baju 3. 1 dipakai, 1 dicuci, 1 taruh lemari. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci taruh lemari, yang ditaruh lemari kita pakai. Ya kan? Besoknya lagi terus. Jadi sebenarnya baju itu kita butuh 3. Kalau celana dalam nggak tahu. Ya tinggal ngitung kamu sehari ganti berapa kali. Ya kalau enggak pakai alhamdulillah. Jadi kamu enggak butuh berarti. Loh iya kan? Pasnya begitu, tapi coba kamu buka lemarimu, ada berapa jumlah bajumu? Nah itu kalau bahasanya Epicurus ini kemewahan. Bahkan baju aja kan sekarang ada labelnya. Baju pesta, baju kuliah.
tidur. Baju mandi lo ada. Mandi itu kan baju untuk dilepas. Mandi kan nggak pakai baju, tapi ada baju mandi. Ya kan? Ada baju tidur. Wong mau tidur aja nggak tak pakai kostum dulu. Padahal kamu kuliah aja nggak menyempat-nyempatkan diri ganti baju. Kadang bangun kesiangan langsung lari. Tapi ini tidur ada bajunya. Itu yang disebut oleh Epicurus kemewahan. Makan juga begitu. Kita selalu nyari yang mewah. Padahal makan itu kan kebutuhannya perut, bukan kebutuhannya mulut. Kita selalu yang kita pikirkan kebutuhannya mulut, bukan kebutuhannya perut. Perutmu itu diisi apa aja mau kok. Dia ndak akan bantah. Mbok 1 bulan kamu isi tempe sama tahu, mereka ndak akan demo. Cuma mulutmu itu memang mintanya neko-neko, ndak mau yang biasa-biasa, mau yang mewah-mewah. Antara kamu makan di kafe yang ratusan ribu sama di angkringan, itu sebenarnya perutmu mau-mau saja. Antara kamu iced tea yang harganya 22.000 sama es teh manis yang harganya 1.500 itu sama saja. Perutmu ndak akan bantah, ndak kok begitu kamu minum es teh terus muntah, kalau iced tea terus bisa, ndak, sama aja. Iya. Jadi cuma kita selalu yang dikejar apa? Kemewahan. Apalagi hari ini, kemewahan itu kan referensinya medsos. Begitu kamu di kafe, kamu foto cekrik, ya kan? Terus kamu upload. Tapi nek di angkringan kan enggak kamu. Iya kan, makan nih di angkringan itu enggak ada. Paling kamu di kafe mana, di restoran mana mesti begitu. Yang kamu banggakan kemewahan, seolah-olah kemewahan itulah sumber kebahagiaan. Katanya Epicurus, apa iya? Orang di desa itu ndak kenal kafe, ndak kenal iced tea. Hidupnya ya tentram, damai, bahagia. Kita aja yang bikin ruwet hidup kita. Jadi kesalahan orang-orang zaman itu katanya Epicurus, ya sebenarnya mirip aja kayak zaman sekarang. Biasanya orang ketipu, menganggapnya kalau sudah punya penghasilan, uang, biaya hidup, hidup akan bahagia. Kalau sudah mewah, itulah simbol kebahagiaan. Dan yang kedua tadi, kalau sudah, yang pertama tadi, kalau punya pasangan, itulah sumber kebahagiaan. Ada yang keliru di sini. Tiga-tiganya nyari kebahagiaan yang sifatnya kepemilikan, bukan rasa senangnya. Kita lihat sekarang. Kita lihat ya sumber kebahagiaan sekarang. Bukan yang 3 tadi katanya Epicurus. Untuk sampai pada bahagia, kita kan harus senang. Sesuatu itu menyenangkan, pertama-tama syaratnya harus cocok dengan keinginan. Jadi keinginan nomor 1 dulu. Karepmu apa? Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Sumbernya bahagia dan senang dari situ. Kalau keinginan saja kamu tidak jelas, jangan mimpi bisa senang. Pinginmu itu apa sih? Tidak tahu ya Pak, saya pingin apa? Ya nggak mungkin kamu senang. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa, kenapa ada orang galau, kenapa ada orang putus asa, kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan.
Oke, jadi kalau keinginanmu melampaui batas yang seharusnya kamu inginkan, kamu akan sumpah. Maka ayo dirumuskan keinginan. Katanya Epikuros, keinginan itu jenisnya 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, ada unnatural. Natural dan wajib, alamiah dan wajib, ada alamiah yang tidak wajib, ada yang tidak alamiah. Alamiah wajib itu harus kita penuhi kalau kita ingin senang. Makan itu alamiah wajib. Pakaian itu alamiah wajib. Tempat tinggal itu alamiah wajib. Orang menyebutnya kebutuhan primer. Kalau ini harus kita penuhi. Mandi itu sebenarnya alamiah wajib. Maka jangan sampai kamu nggak mandi. Apalagi sampai berhari-hari. Ya. Ayo. Pengalaman juga ada, jangan-jangan. Jadi mandilah. Ya di samping kasihan tetanggamu, ya kasihanilah tubuhmu. Hidungmu maksudnya. Jadi natural, necessary, alamiah dan wajib. Ini penuhi. Kalau ini jangan dipending. Makan itu alamiah wajib. Nggak usah bersumpah saya tidak makan, Pak. Ya enggak, harus makan. Puasa boleh tapi harus buka puasa. Karena ini kebutuhan alamiah wajib. Begitu kamu langgar, kamu akan sumpek sendiri nanti. Baju itu termasuk alamiah wajib. Penutup tubuh. Kalau nggak kamu tutup, ya kamu akan galau sendiri. Ya coba aja nggak ditutup. Jadi natural, necessary. Yang kedua, ya yang alamiah tapi levelnya yang unnecessary. Unnecessary itu ya bahasa Indonesianya tidak wajib atau tidak sampai segitunya lah. Makan itu wajib, tapi makan yang mewah di restoran kelas tinggi itu unnecessary. Ya kalau levelmu nyampe ya dipenuhi aja, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Rumah itu, tempat tinggal itu natural. Setiap orang butuh naungan, butuh tempat tinggal. Tapi rumah mewah kelas apartemen itu unnecessary. Tidak harus begitu. Yang penting punya rumah, punya kos-kosan jelek juga tidak apa-apa. Bocor-bocor dikit tidak apa-apa, asal kamu masih punya rantang apa timba buat nampung. Kan malah enak, ada musiknya buat meditasi. Loh itu kan kalau hujan kan ritmenya mesti teratur. Itu kan kamu bisa meditasi dengan suara embermu yang kejatuhan air. Ya, manfaatnya di situ. Tidak harus yang mewah. Yang mewah boleh kalau memang kamu mampu, tapi itu unnecessary. Apalagi tidak mampu dipaksakan, itu malah tidak boleh. Terus ada yang unnatural, tidak natural. Ya banyak. Tidak natural itu misalnya harus punya kekuasaan, harus jadi gubernur, itu tidak natural. Harus punya pacar cantik, tidak natural. Harus banyak yang tidak natural kalian. Jadi natural necessary, natural unnecessary, unnatural. Hati-hati dengan keinginan yang tidak natural. Kalau tidak penting banget, mending tidak usah. Pak, saya ingin terkenal sekali, Pak. Jangan. Terkenal itu nggak natural. Tapi saya ingin jadi artis, boleh. Nggak apa-apa. Tapi terkenalnya itu jangan jadi keinginan. Biasanya yang tidak natural ini sumber kekecewaan. Sumber sumpek. Pak, saya ingin tersohor sekali, terkenal, semua orang ngerti saya gitu loh, Pak. Kelihatannya nyaman, tapi karena dia tidak natural, di titik tertentu dia akan jadi sumber masalah. Mending tidak ada orang kenal kamu mungkin. Itu yang sering bikin saya sumpek. Saya ada langganan angkringan itu sekarang sudah jarang tak datangi.
Gara-gara yang ngangkring ngerti sekarang kalau saya dosen. Awalnya aku santai wae. Begitu ada mahasiswa datang, wah Pak Faiz, salaman cium tangan, salamat wis. Ya, kalau saya datang, wah ini Pak dosen, monggo Pak ngersakaken nopo, ndak enak, ndak natural sudah. Jadi unnatural, jangan dikira popularitas itu membahagiakan. Kekuasaan juga begitu. Jangan dikira kamu ngincer kekuasaan sampai mengorbankan banyak hal. Itu tidak natural. Kalau datang padamu nggak masalah, cuma nggak usah dikejar-kejar, dia unnatural. Nggak usah fokus ke situ maksudnya. Karena begitu dia kamu inginkan, dia akan jadi sumber kekecewaan. Kalau yang natural necessary, boleh kamu inginkan kalau memang dalam ring kekuatanmu, kapasitasmu. Kalau yang natural necessary, harus kamu inginkan. Biar kamu tidak ketipu. Jadi penataan pertama itu. Ingatlah kategori-kategorinya. Jangan sampai kamu kebalik. Yang natural necessary dikorbankan untuk yang unnatural. Rumahnya dijual biar bisa sukses jadi lurah apa jadi camat. Nah itu unnatural unnatural disasar dengan mengorbankan yang natural necessary. Hasilnya bisa bunuh diri, bisa bikin stres luar biasa. Jangan dibalik. Jadi dahulukan yang memang primer. Yang sekunder, tersier ya tetap rankingnya belakangan. Oke. Ya punya pasangan ya, cuma harus cantik apa biasa-biasa saja itu kan sekunder dan tersier belakangan. Yang penting laku dulu, baru nyari itu. Itu kan logikanya begitu. Jangan dibalik. Nah kalau kamu targetnya tinggi dulu, nyari yang putih, yang rambutnya panjang, ya tapi ra entuk-entuk. Padha wae itu, yang unnatural di Uber sementara yang natural necessary ditinggal. Yang wajib sing penting kan ono. Nah, perkara kualitas belakangan. Ya. Oke, jadi contohnya begitu. Karena ada orang kan yang ngejar kualitas sampai umur sekian puluh tahun ndak nikah-nikah. Yang penting kuantitas. Kualitas kan bisa diatur belakangan. Ya kalau kamu kaya ya operasi plastik kan bisa. Loh, kalau butuh plastik di rumah saya banyak. Terus